Saksi mata Ferry dan warga kampung patahkan kesaksian Aep. Warga Cirebon, Jawa Barat banyak yang meragukan pengakuan saksi kunci pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki. Salah seorang warga bernama Ferry Irianto yang tinggal di belakang SMPN 11 Cirebon, ia mengatakan penjelasan Aep tidak dapat dipercaya karena berbagai alasan. Salah satunya karena penjelasannya dengan cara menggunakan masker, seolah ia tidak mau wajahnya ketahuan, gestur tubuhnya dan matanya yang juga terlihat berbohong. Di situ ia merasa kesal, ujar Ferry saat memberikan keterangan di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi. Ferry pun menegaskan dirinya tidak membela terpidana, tapi ia bermaksud meluruskan kejadian sebenarnya kepada publik, yang sangat berbeda jauh dengan kesaksian Aep, yang setelah ditelusuri justru jadi blunder karena apa yang dikatakan Aep dengan fakta di lapangan saat kejadian sangat janggal dan tak masuk di akal. Ferry juga menegaskan jika kesaksian si Aep ini dapat dibuktikan kebenarannya, ia rela para terpidana dan Peggy Setiawan dihukum. Namun ia juga meragukan pernyataan Aep tentang adanya warung di depan tempat kerja Aep yang menjadi lokasi pertemuan para pelaku. Karena menurut si Peggy, di depan tempat kerja si Aep, yaitu tempat cucian motor, saat itu tidak ada warung. Karena Ferry yang rumahnya berada di belakang SMPN 11 suka beli rokok, dan sebagai perokok aktif, ia tahu betul tidak ada warung di depan tempat cucian mobil saat waktu itu. Ia pun tak segan menunjukkan langsung lokasi yang disebutkan Aep kepada Kang Deddy agar masyarakat luas dapat melihat semua kejanggalan-kejanggalan yang dikatakan Aep. Aep sendiri bukan warga asli di kampung itu. Ia berasal dari Kampung Pilar Barat, Desa Karangasih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Ia jadi saksi kunci kronologi tragedi Vina dan Eki tewas karena saat kejadian ia bekerja di bengkel pencucian motor dan mobil di dekat lokasi kejadian perkara Vina Cirebon. Aep mengaku ia tahu gerak-gerik para tersangka saat kejadian naas yang menimpa. Tapi meskipun begitu, Aep mengaku dirinya tak kenal dengan para terpidana. Namun, karena sering nongkrong di sekitar, ia hafal wajah-wajah mereka. Di momen sebelum kejadian, Aep diketahui ada di salah satu warung dekat lokasi. Aep melihat korban lewat dengan motor sampai akhirnya dilempari batu oleh kelompok remaja yang sedang kumpul dekat lokasi kejadian. Tapi Titin Prialianti yang merupakan pengacara terpidana kasus Vina mengungkap sosok Aep dan Dede yang disebut tak pernah dihadirkan di pengadilan. Nah, balik lagi sama kesaksian si Ferry yang menambahkan bahwa warung terdekat pada tahun 2016 lalu itu cuma ada satu dan warung itu berada di depan MAN 2 Cirebon. Namun jaraknya cukup jauh dari tempat si Aep bekerja, lebih dari 100 meter. Apalagi jika malam hari, kondisi jalan cukup gelap dengan penerangan jalan yang redup. Karena itu Ferry meragukan klaim si Aep yang mengaku bisa melihat dengan jelas para pelaku termasuk Peggy yang berada di lokasi kejadian. Menurut Ferry, saat kejadian di tahun 2016 ia tinggal di belakang SMPN 11 Cirebon dan ia sering melihat para terpidana itu nongkrong di depan sekolah itu, tapi cuma untuk gitar-gitaran karena memang tidak ada tempat nongkrong lagi. Apalagi Peggy Setiawan yang belakangan ditangkap. Ia berasal dari luar kampung dan hanya datang sesekali karena ia kerja kuli di Bandung. Ferry sendiri yang warga situ jarang melihat Peggy. Bagaimana bisa Aep yang warga pendatang dan sambil kerja di bengkel bisa hafal wajah Peggy yang jarang datang ke situ, ujar Ferry. Karena itulah Ferry berharap agar semua informasi dalam kasus ini bisa terbuka secara transparan. Kalau para terpidana salah ya silakan dihukum, tapi buktikan dulu indikator mereka bersalah, kata Ferry lagi. Ferry siap datang memberi kesaksian jika diminta di pengadilan untuk meluruskan kesaksian si Aep yang terkesan mengada-ngada menurutnya, dan ia harap hukum bisa adil dan membebaskan mereka jika mereka tidak salah dan tidak terbukti. Bukan hanya kesaksian Ferry, warga Cirebon juga banyak yang meragukan kesaksian dari si Aep ini. Bahkan terungkap fakta jika Aep pernah digerebek pemuda yang nongkrong di dekat TKP karena membawa wanita ke dalam tempat ia kerja sebelum kejadian Vina. Menurut seorang warga bernama Samsuri, 7 terpidana itu memang sering nongkrong di dekat TKP. Dan menurutnya, di depan bengkel pencucian Aep itu tidak ada warung sama sekali. Bukannya nggak buka sampai malam, tapi kan di tahun 2016 itu nggak ada warung. Satu-satunya warung saat itu hanya ada di depan SMP 11 yang sangat jauh dari bengkel Aep kerja. Bahkan sang pemilik warung juga tidak melihat adanya kejar-kejaran motor seperti yang digambarkan Aep. Samsuri sendiri mengaku kenal dengan beberapa terpidana yaitu Hadi, Eko, Saka, dan Dirman. Menurutnya, keempat terpidana yang ia kenal itu bukan geng motor tapi geng kuli. Jadi kalau ada yang ngajak baru mereka kerja. Dirinya pun membenarkan kalau mereka berempat itu memang sering nongkrong di dekat TKP. Terungkap pula belakangan bahwa ternyata geng kuli Cirebon ini beberapa hari sebelum kejadian Vina sempat memukuli Aep. Makanya laporan Aep kepada ayah Eki, Rudiana, disebut-sebut sebagai bentuk tindakan balas dendam Aep.
Samsuri juga mengatakan, beberapa hari sebelum kejadian Vina, Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor tempat si Aib ini bekerja. Saat itu, Eko dan Hadi mengatakan kalau di dalam tempat cucian motor dan mobil itu ada wanita yang sering menginap. Diduga mereka sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai. Saat itu, Eko dan Hadi mengatakan kalau di dalam tempat cucian mobil dan motor tempat si Aib tinggal dan bekerja sering bawa wanita nginap sama teman Aib yang anak pang itu, hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT melakukan penggerebekan. Saat didatangi, awalnya Aib dan temannya itu tak bersikap baik. Walaupun digedor-gedor pintunya, mereka tak membukakan pintu. Setelah dibuka, awalnya mereka nggak ngaku bawa cewek. Setelah digeledah, ternyata ada 2 orang perempuan sedang sembunyi di kamar mandi. Barulah warga emosi, ada yang lempar kursi. Akhirnya dipanggillah Pak RT untuk datang. Saat itu, yang ikut penggerebekan adalah Eko dan Hadi yang jadi terpidana Vina. Lalu ada Samsuri dan 2 orang adik iparnya. Terus ada Pak RT dan juga ada 6 orang. Setelah kejadian Vina, 3 hari kemudian, ayah Eki yaitu Rudiana menyisir sejumlah tempat yang buka 24 jam di sekitar tempat kejadian perkara. Aib yang saat itu kerja di tempat cucian mobil dan motor di Jalan Seladara, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Ia didatangi oleh ayah Eki, Rudiana, untuk melakukan penyisiran dan mencari pelaku. Aib pula lah yang melaporkan geng kuli pada Rudiana sampai akhirnya kemudian ditangkap atas kasus Vina. Pada saat itu, Rudiana memberi kontak yang bisa dihubungi apabila memiliki informasi terkait kematian Eki dan Vina. Pak Rudiana jam 2 siang ngasih kontaknya ke Aib dan jam 5-nya si Aib nelpon Pak Rudi bahwa ia melihat pada malam kejadian, dan akhirnya Rudiana bersama 4 anggota Subdit Narkoba dan langsung menangkap 7 orang pelaku geng dan langsung menangkap 7 anggota geng kuli yang dituduh sebagai pelakunya. Belakangan, pengacara Hotman Paris mengatakan kesaksian Aib pada persidangan 8 tahun itu berbeda dengan hari ini. Pada tahun 2016, Aib dan Dede dalam kesaksiannya menyebut nama para pelaku yang kini menjadi terpidana, tapi tidak dengan nama Peggy Setiawan. Hotman Paris menyoroti Aib yang kini justru memberikan kesaksian berbeda. Berarti 2 kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati, itu adalah hak asasi manusia, ucap Hotman. Dan di tahun 2024, Aib mengaku melihat Peggy Setiawan terlibat dalam pembunuhan Vina dan kekasihnya. Saat menjadi narasumber di TV One pada Rabu 29 Mei 2024, ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji menilai pengakuan Aib sangat lemah. Ditambah 5 dari 6 terpidana kasus Vina berbeda dari Aib. Mereka menyebut bahwa Peggy tidak terlibat. Susno menilai tidak kuat karena saksi yang terhukum sudah menarik keterangannya. Tapi kesaksian Aib sangat lemah. Ia menceritakan kejadian 8 tahun lalu dari jarak 100 meter di tengah malam. Karena itu kebenarannya mungkin tinggal 10%, kecuali apa yang dikatakannya berupa sidik jari, CCTV, rekaman pembicaraan di telepon. Baru itu bukan satu saksi, baru itu kuat, ucap Susno Duaji. Ia menjelaskan lemahnya bukti yang dimiliki pihak kepolisian membuat Peggy Setiawan seharusnya tidak ditahan. Kalau tidak cukup bukti harus dilepaskan. Kalau tidak akan jadi masalah, katanya lagi.